Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimat Sa'diyah dengan NIM belakang 008. Di sini, saya akan mempresentasikan bab 1 tentang terminologi hadis Nabi. Oke, bisa kita lihat di sini, terminologi hadis Nabi memiliki 4 konsep dasar. Yang pertama yakni hadis, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada khobar, dan yang keempat ada asar. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat. Para ulama juga ada yang mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan Nabi, perbuatan, dan ihfalnya. Ihfal di sini berarti segala pemberitaan tentang Nabi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi. Yang kedua ada sunnah. Sunnah berarti jalan, kebiasaan, atau tradisi Nabi Muhammad SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, dan ketetapannya yang menjadi teladan dan pedoman hidup bagi umat Islam. Bila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Menurut ahli hadis, sunnah berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Selanjutnya ada khobar dan asar. Khobar secara bahasa berarti berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Secara istilah, khobar berarti berita baik yang datang dari Nabi SAW, sahabat, maupun berita yang datang dari tabi'in. Sedangkan asar secara umum berarti bekas atau sisa sesuatu. Namun dalam terminologi ilmu hadis, asar merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Selanjutnya kita akan masuk pada unsur-unsur hadis. Di sini unsur-unsur hadis itu ada 2, yakni sanad dan matan. Di sini kita akan membahas tentang pengertian sanad. Secara bahasa, sanad berarti sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan secara istilah, sanad dapat diartikan sebagai berita atau informasi tentang jalan yang melalui matan. Berkaitan dengan istilah sanad, dikenal juga istilah musnad, musnid, dan isnad. Musnad berarti hadis yang disebut lengkap beserta sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Sedangkan musnad yakni orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya, dan isnad itu menerangkan atau menjelaskan sanad suatu hadis. Ada 3 tingkatan dalam pembagian rangkaian sanad. Yang pertama ada asa al-asanid, yakni sanad-sanad yang lebih sahih, bisa diartikan sebagai sanad hadis yang mendapati tingkatan atau rutbah paling tinggi dalam sanad yang sahih. Yang kedua ada ahsan al-asanid atau sanad-sanad yang lebih hasan. Di sini hadis yang sanadnya ahsan al-asanid bisa berstatus seperti lebih rendah dari hadis yang bersanad asa al-asanid. Dan yang terakhir ada al-af al-asanid, yakni sanad-sanad yang lebih lemah. Al-af al-asanid adalah rangkaian sanad hadis yang tingkatannya paling rendah atau lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang matan. Secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan meninggi. Sedangkan secara istilah, matan dapat diartikan sebagai isi dari hadis atau apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang perbandingan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan hadis Al-Quran. Adapun perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran ditemukan sekitar 6 perbedaan. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad, sedangkan hadis qudsi bukan. Yang kedua, Al-Quran, redaksi dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, dalam sholat, Al-Quran merupakan bacaan yang diwajibkan, sehingga seseorang tidak sah sholatnya kecuali dengan bacaan Al-Quran. Hal ini tidak berlaku pada hadis qudsi.
Yang keempat, menolak Al-Quran merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan terhadap hadits qudsi. Yang kelima, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan hadits qudsi diberikan langsung, baik melalui ilham maupun mimpi. Dan yang terakhir, perlakuan atau sikap seseorang terhadap Al-Quran diatur oleh beberapa aturan, seperti keharusan bersuci dari hadas ketika memegang dan membacanya, serta tidak boleh menyalin ke dalam bahasa lain tanpa menuliskan lafal aslinya. Hal ini tidak berlaku pada hadits qudsi. Kesimpulan dari materi ini adalah hadis adalah pedoman hidup yang tak terpisahkan dari Al-Quran. Mempelajari hadis membantu kita memahami ajaran Islam secara lebih utuh dan mendalam, serta penting untuk selalu memastikan keautentikan hadis sebelum mengamalkannya. Sekian materi kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dan penjelasan yang kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.